Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari kaidah pencacahan bagian pertama, yakni tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan bagian kedua, tentang aturan pengisian tempat atau filling slots. Aturan pengisian tempat atau filling slots didefinisikan misalkan ada n tempat yang tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N. Maka banyaknya cara mengisi tempat adalah K1 kali K2 kali dan seterusnya kali Kn. Pada dasarnya, pada aturan pengisian tempat ini menggunakan aturan perkalian. Marilah kita coba pada contoh yang pertama. Dari 6 calon pengurus OSIS akan dipilih 3 orang sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah banyaknya susunan pengurus yang mungkin? Nah, dalam penyelesaian soal ini kita akan menggunakan aturan pengisian tempat. Pada soal itu, di sini disebutkan bahwa dari 6 calon itu akan dipilih 3 orang yang nantinya akan menduduki posisi atau jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan 3 slot atau 3 kotak. Nah, kotak yang pertama ini nanti untuk posisi atau jabatan ketua, kemudian kotak yang kedua untuk sekretaris, dan kotak yang ketiga untuk bendahara. Langkah berikutnya adalah mengisi masing-masing kotak ini. Dari 6 calon pengurus OSIS ini, untuk menduduki posisi ketua ada 6 calon atau 6 cara. Kemudian kotak yang kedua, posisi sekretaris. Dari 6 calon tadi, karena sudah diisikan 1 untuk menduduki posisi ketua, maka banyaknya calon tinggal 5. Oleh karena itu, pada kotak yang kedua isinya adalah 5. Kemudian yang terakhir, kotak ketiga untuk posisi bendahara. Dari 6 calon pengurus sudah diisikan pada kotak pertama dan kedua, yaitu posisi ketua dan sekretaris. Maka untuk bendahara tinggal 4 calon yang bisa dipilih. Oleh karena itu, maka kotak yang ketiga isinya 4 calon atau 4 cara. Adapun banyaknya susunan pengurus,
diperoleh dengan cara mengalihkan angka-angka yang ada di dalam kotak itu. Sehingga diperoleh 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Begitulah cara menentukan banyaknya susunan pengurus yang mungkin dari 6 calon pengurus dan dipilih 3 orang. Contoh berikutnya adalah contoh yang kedua. Berapakah banyaknya kata yang dapat disusun dari huruf-huruf H, E, B, A, T jika A huruf pertama huruf vokal, B huruf pertama huruf konsonan. Nah, pada pertanyaan soal A, huruf pertama huruf vokal, tentu kita tahu bahwa huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Nah, pada kata H, E, B, A, T, huruf vokalnya ada 2, yaitu huruf E dan A. Adapun banyaknya huruf pada kata H, E, B, A, T ada 5. Oleh karena itu kita menyiapkan 5 slot atau 5 kotak. Pada kotak yang pertama sesuai dengan soal A adalah untuk huruf vokal. Nah, karena huruf vokalnya ada 2, yaitu E dan A, maka kotak yang pertama isinya adalah 2. Sedangkan kotak yang kedua bebas, artinya bisa vokal, bisa konsonan. Nah, dari 5 huruf H, E, B, A, T sudah diisikan 1 untuk mengisi kotak pertama, sehingga banyaknya tinggal 4. Oleh karena itu maka kotak yang kedua isinya adalah 4. Dari 5 huruf H, E, B, A, T ini sudah diisikan 2 kotak, berarti tinggal 3 huruf yang nanti akan menempati kotak yang ketiga. Dengan demikian kotak yang ketiga isinya 3. Kotak yang keempat tinggal 2. Kotak yang kelima tinggal 1. Nah, banyaknya kata yang dapat disusun diperoleh dengan cara mengalihkan angka-angka yang di dalam kotak tersebut. Jadi 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 48. Untuk soal yang B, huruf pertama huruf konsonan. Nah, pada kata H, E, B, A, T huruf konsonannya ada 3, yakni H, B, dan T. Karena banyaknya huruf ini ada 5, maka kita menyiapkan 5 slot atau 5 kotak. Pada kotak pertama adalah untuk huruf konsonan. Karena huruf konsonannya ada 3, maka kotak pertama isinya adalah 3. Nah, dari 5 huruf H, E, B, A, T sudah diisikan 1 untuk kotak pertama. Dengan demikian maka banyaknya huruf tinggal 4. Jadi kotak yang kedua isinya 4.
Dari 5 huruf itu sudah diisikan untuk kotak 1 dan kotak 2, maka banyaknya huruf tinggal 3. Oleh karena itu maka kotak yang ketiga isinya 3. Kemudian kotak yang keempat karena tinggal 2 huruf maka isinya 2, dan yang terakhir 1. Banyaknya kata yang dapat disusun 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 72. Nah, begitulah pembahasan pada contoh nomor 2. Berikutnya untuk contoh ketiga, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Berapakah banyaknya bilangan yang dapat disusun jika A. Angka-angkanya boleh berulang, B. Angka-angkanya tidak boleh berulang, C. Bilangan ganjil yang angkanya tidak boleh berulang, D. Bilangan lebih dari 300 angkanya tidak boleh berulang. Nah, untuk menyelesaikan soal ini yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian ingat bahwasannya jikalau di dalam soal tidak disebutkan bahwa angkanya tidak boleh berulang, maka angka-angka itu adalah angka-angka yang tidak boleh berulang. Jadi kalau di dalam soal tidak disebutkan bahwa angkanya boleh berulang, sekali lagi tidak disebutkan bahwa angkanya boleh berulang, maka yang dimaksudkan adalah angka-angkanya tidak boleh berulang. Penyelesaian untuk soal 3A. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka, di mana angka-angkanya boleh berulang. Nah, dalam soal ini disebutkan bahwa bilangannya terdiri dari 3 angka. Oleh karena itu kita menyiapkan 3 slot atau 3 kotak. Apa pengertian angka boleh berulang? Artinya jikalau angka itu sudah digunakan, maka masih bisa digunakan untuk mengisi kotak berikutnya. Nah, dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 banyaknya ada 5. Oleh karena itu kotak yang pertama isinya 5. Kemudian untuk kotak yang kedua, untuk puluhan isinya juga 5. Kenapa 5? Karena dari banyaknya angka 5 ini setelah dipakai untuk mengisi kotak pertama seharusnya tinggal 4. Karena di sini disebutkan angka boleh berulang, maka jumlah angkanya tetap 5. Jadi angka yang sudah digunakan untuk mengisi ratusan bisa dipakai kembali untuk mengisi kotak kedua. Demikian pula untuk mengisi kotak yang ketiga, yaitu untuk bilangan satuannya. Isinya juga 5.
dari sini, maka banyaknya susunan bilangan yang terdiri dari 3 angka dengan angka-angka boleh berulang adalah 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Kemudian yang kedua atau yang B, angka-angkanya tidak boleh berulang. Artinya jikalau sudah digunakan maka tidak boleh dipakai lagi. Nah, karena di sini diminta 3 angka, maka kita menyiapkan 3 slot atau 3 kotak yang terdiri dari kotak pertama untuk ratusan, kotak kedua untuk puluhan, sedangkan kotak ketiga untuk satuan. Nah, proses pengisian kotak yang pertama diambil dari banyaknya angka 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Maka kotak pertama pada posisi ratusan ada 5 cara. Nah, karena dari 5 itu sudah dipakai 1 untuk mengisi kotak yang pertama, maka banyaknya tinggal 4. Dengan demikian, kotak kedua pada posisi puluhan ada 4 cara. Sedangkan untuk satuannya ada 3 cara. Dengan demikian, banyaknya cara adalah 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Berikutnya adalah untuk 3C. Pada soal 3C ini, bilangan yang diminta adalah bilangan ganjil, angkanya tidak boleh berulang. Dalam hal ini kita juga menyediakan 3 slot atau 3 kotak. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwasannya suatu bilangan dikatakan ganjil kalau angka satuannya ganjil. Nah, pada 3 slot ini atau 3 kotak ini isinya adalah untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, yang perlu kalian perhatikan pada pengisian kotak ini nanti, yang didahulukan adalah kotak yang bersyarat. Karena di sini bilangannya ganjil, sedangkan bilangan ganjil itu terjadi kalau angka satuannya ganjil. Oleh karena itu, yang diisikan pertama kali adalah kotak yang ketiga atau kotak pada posisi satuan. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, angka-angka ganjilnya adalah 1, 3, dan 5. Banyaknya ada 3. Sehingga pada kotak ketiga untuk satuan isinya adalah 3 cara. Adapun untuk kotak pertama dan kotak kedua bebas karena tidak ada syarat. Nah, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah diisikan 1 pada posisi satuan, sehingga banyaknya bilangan atau banyaknya angka tinggal 4. Oleh karena itu, maka kotak pertama atau ratusan isinya adalah 4 cara atau 4 kemungkinan dari 4 bilangan itu. Kemudian untuk puluhannya tinggal 3. Banyaknya cara adalah 4 kali 3 kali 3 sama dengan
36. Yang terakhir, yang D, bilangan lebih dari 300. Angkanya tidak boleh berulang. Ingat, karena tidak boleh berulang, angka yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Nah, di sini syaratnya adalah bilangan lebih dari 300. Terdiri dari 3 angka. Makanya kita menyiapkan 3 slot atau 3 kotak. Kotak pertama untuk ratusan, kotak kedua untuk puluhan, sedangkan kotak ketiga untuk satuan. Nah, untuk bilangan lebih dari 300, maka angka ratusannya minimal harus 3. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka yang bisa digunakan untuk mengisi ratusan agar bilangan tersebut lebih dari 300 adalah 3, 4, dan 5. Banyaknya ada 3. Oleh karena itu, pada kotak pertama pada ratusan banyaknya ada 3 cara. Kemudian puluhannya nanti dari 5 angka ini sudah dipakai 1 untuk posisi ratusan, tinggal 4. Dari 5, 1, 2, 3, 4, 5 diisikan untuk ratusan dan puluhan, maka banyaknya tinggal 3. Dengan demikian, maka banyaknya cara untuk susunan bilangan lebih dari 300 dan angkanya tidak boleh berulang adalah 3 kali 4 kali 3 sama dengan 36. Nah, demikianlah contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Mudah-mudahan materi pada pertemuan kali ini tentang aturan pengisian tempat atau filing slot dapat kalian pahami. Nah, berikutnya adalah untuk latihan mandiri. Di sini ada 4 soal yang bisa kalian kerjakan dengan harapan materi ini dapat kalian pahami dengan baik. Silahkan dicoba. Sekiranya ada kesulitan bisa ditanyakan. Demikian pertemuan kita kali ini dalam pembahasan aturan pengisian tempat atau filing slot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.